pada tahun 2017, pembunuhan berantai yang mengerikan terjadi di prefektur Kanagawa, Jepang. Di dalam sebuah apartemen ditemukan 9 kepala dan 240 potongan mayat. Pembunuh keji ini tidur dengan potongan-potongan mayat selama lebih dari 2 bulan, hingga akhirnya kasusnya terkuak. Bagaimanakah kasus ini bisa terkuak oleh kepolisian, dan siapakah pembunuh berantai sadis ini? Ini adalah kisah nyata, jejak kejahatan seorang pembunuh yang dijuluki pembunuh Twitter. Selamat datang di segmen Otak Kriminal. Kasus yang akan kami bicarakan kali ini terjadi di kota Zama, di bagian tengah prefektur Kanagawa. Pada tanggal 24 Oktober 2017, kantor polisi Takao di Hachioji, Tokyo, menerima panggilan telepon dari seorang pria yang mengklaim bahwa adik perempuannya yang berusia 23 tahun bernama Aiko Tamura tiba-tiba menghilang. Dia mengatakan bahwa kondisi mental adiknya dalam keadaan depresi dan sempat menyatakan keinginannya untuk bunuh diri pada akun Twitternya. Di akun Twitter adiknya tersebut, dia menemukan beberapa pesan dari seseorang yang tidak dikenal, dan mereka membuat janji bertemu sampai akhirnya hilang tak berjejak. Polisi segera melakukan penyelidikan, di mana pada 21 Oktober, Aiko Tamura diketahui bersama seorang pria menaiki kereta api di stasiun JR Hachioji, lalu kemudian menghilang. Pada tanggal 26 Oktober, kakak laki-laki Aiko Tamura membuat postingan di akun Twitter Aiko. Tidak lama setelah postingan Twitternya beredar, seorang netizen mengirimi pesan pribadi yang menyatakan kalau dia mengetahui tentang akun yang mencurigakan tersebut. Kita sebut saja Mawar, netizen wanita yang menyatakan bahwa pemilik akun mencurigakan ini juga telah menghubunginya. Karena Mawar pernah mengungkapkan kepada pria mencurigakan ini tentang keinginannya untuk bunuh diri. Diketahui, pria mencurigakan tersebut mengaku sebagai pemimpin spiritual bagi orang-orang depresi yang ingin bunuh diri dan berjanji akan ikut bunuh diri bersama-sama. Kakak Aiko meminta agar Mawar kembali menghubungi pemilik akun mencurigakan tersebut untuk mendapatkan informasi agar diketahui di mana kemungkinan lokasi tempat tinggal pria tersebut. Akhirnya, kakak Aiko mendapatkan informasi bahwa pria mencurigakan tersebut kemungkinan tinggal di kota Zama. Dari sinilah kakak Aiko memberitahu pihak kepolisian mengenai petunjuk yang telah diperolehnya. Polisi Metropolitan Jepang segera mengirim orang ke kota Zama untuk menyelidiki dan mengumpulkan data di semua stasiun di kota Zama. Dalam sebuah video CCTV stasiun Sobudaimae di jalur Odakyu Odawara, ditemukan petunjuk bahwa seorang pria berjalan bersama Aiko, dan tak lama setelah keluar dari stasiun, keduanya menghilang. Pihak kepolisian lalu meminta kepada Mawar yang sempat menghubungi pria mencurigakan tersebut untuk menghubunginya kembali dan membuat janji bertemu. Pada tanggal 30 Oktober 2017, menjadi awal kasus ini mulai terbongkar. Pihak kepolisian yang menyamar berhasil membuntuti pria yang berperawakan sama dengan yang ada di CCTV bersama Aiko beberapa waktu lalu. Trik polisi hanya untuk memancing si pria keluar, tanpa benar-benar pertemuan itu dihadiri oleh Mawar. Setiap gerak-gerik si pria misterius terus menjadi perhatian polisi,
hingga akhirnya dia pulang kembali ke tempat tinggalnya. Sekelompok polisi mengikuti pria misterius ini hingga sampai ke apartemen 2 lantai, berjarak sekitar 10 menit dari stasiun. Tidak lama setelah pria misterius itu kembali ke rumah, polisi langsung mengetuk pintunya. Begitu pintu terbuka, bau busuk menusuk dari bagian dalam apartemen. Petugas polisi langsung menanyakan, "Bau apa ini?" Pria itu terlihat sangat gugup. Dia tersentak dan menunjuk tangannya ke lemari es. Polisi sudah memiliki firasat buruk begitu mencium bau busuk ini. Saat memeriksa lemari es dan membuka freezer, bau busuk langsung tercium. Polisi menemukan wadah yang diisi dengan pasir kotoran kucing. Setelah mengorek pasir kotoran kucing itu, langsung terlihat 2 potongan kepala manusia. Tiap-tiap wadah berisi kepala diisi dengan pasir kotoran kucing agar dapat menyerap bau busuknya. Tak lama setelah itu, sejumlah besar petugas polisi tiba di tempat kejadian. Setelah diselidiki lebih detail, ditemukan 8 kotak di dalam ruangan. Ada 9 kepala dan total sekitar 240 tulang yang membusuk. Beberapa dokumen juga ditemukan di dalam apartemen tersebut. Sepatu wanita, juga barang-barang seperti tas dan perlengkapan para korban. Pria bejat dan sadis yang tinggal di apartemen tersebut bernama Shiraishi Takahiro yang berusia 27 tahun. Dia adalah penduduk setempat di Kota Zama, Prefektur Kanagawa. Di dalam gedung apartemen berlantai 2 tersebut, Shiraishi menggunakan gunting, pisau dapur, tali pengikat, gergaji, alat-alat pertukangan kayu untuk menghabisi dan memutilasi para korban. 8 wanita termasuk di antara sisa-sisa yang ditemukan di dalam kotak adalah potongan mayat seorang laki-laki. 2 dari korban telah meninggal selama kurang lebih 1 atau 2 minggu, sedangkan 7 korban lainnya telah meninggal selama 1 hingga 2 bulan. Beberapa barang milik korban ditemukan di lokasi kejadian, dan polisi telah berhasil mengidentifikasi semua korban. Begitupun Aiko Tamura, yang hilang juga dipastikan telah terbunuh oleh Shiraishi. Korban termuda adalah seorang siswa SMA perempuan berusia 15 tahun dan korban yang tertua berusia 26 tahun. Saat diinterogasi, Shiraishi Takahiro mengakui menghabisi 9 nyawa dalam lebih dari 2 bulan sejak pindah ke apartemen pada tanggal 22 Agustus 2017. Dengan menggunakan Twitter, Shiraishi Takahiro memposting di internet tentang cara bunuh diri, dan pada bulan Maret 2017, dia mulai menggunakan media sosial tersebut untuk mendekati beberapa gadis yang ingin bunuh diri. Pada 8 Agustus, Takahiro Shiraishi mendekati korban pertama. Dia adalah seorang pekerja kantoran berusia 21 tahun, bernama Miura Ruiji. Dia berhasil mengajak Miura Ruiji keluar dan membawanya ke dalam apartemen. Di sana, Miura diberikan miras dan obat penenang. Ketika situasi sudah dapat dikendalikan, Miura diperkosa lalu dicekik hingga tewas. Shiraishi lalu mencuri puluhan ribu yen dari Miura Ruiji. Untuk menghilangkan bukti, dia memilih untuk memotong-motong tubuh korbannya. Dia membereskan mayat di kamar mandi yang sempit dan membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan tindakan kejinya. Untuk mencegah mayat membusuk dan berbau, Shiraishi menggunakan pasir untuk kotoran kucing dan membeli beberapa cooler box untuk menaruh potongan-potongan tubuh tersebut. Shiraishi juga memberikan keterangan mengenai korban laki-laki yang juga dia bunuh. Pria tersebut adalah pacar dari korban pertamanya. Shiraishi menerima pria tersebut sebagai tamu di rumahnya. Dengan cara yang sama,
Shiraishi memberikan minuman dan obat tidur lalu menghabisi nyawa pria tersebut. Semua orang setelah itu dibunuh pada hari yang sama dan dipotong-potong pada hari yang sama pula. Tulang daging dan jeroan dibuang sebagai sampah, kecuali tengkorak kepala, khawatir mudah ditemukan dan dikenali. Untuk itu, Shiraishi menyimpannya di dalam kamar apartemen. Di ruang yang begitu kecil dan penuh, Shiraishi berbagi kamar, makan dan tidur dengan 8 kotak berisi kepala dan sisa-sisa potongan 9 korban selama lebih dari 2 bulan. Kasus pembunuhan berantai ini memicu perdebatan mengenai pembahasan bunuh diri di internet, dan kasus ini akhirnya mendorong Twitter membuat aturan baru yang menyatakan pengguna tidak boleh mempromosikan atau mendorong bunuh diri atau melukai diri sendiri. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 2020, dalam sidang putusan yang dihadiri lebih dari 400 orang, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shiraishi Takahiro akibat kejahatannya. Demikian episode Otak Kriminal kali ini. Sampai jumpa di segmen Otak Kriminal berikutnya. Terima kasih.